Halo teman-teman mahasiswa yang penuh semangat, kembali lagi bersama saya Asti Marlina dalam mata kuliah yang akan membuka wawasan kalian tentang gimana sih sebuah produk bisa sukses di pasaran, ya. Hari ini kita akan membahas fondasi penting dalam dunia pemasaran. Apakah itu? Strategi bauran pemasaran. Dalam sesi ini, kita akan memahami pengertian dan konsep bauran pemasaran. Kemudian kita akan mendalami nih strategi 4P, 7P. Kita juga akan menganalisis studi kasus penyusunan strategi 4P pada teh pucuk harum dan melihat bagaimana integrasi strategi 4P dan 7P relevan di era digital ini. Siap? Yuk, mulai yuk! Sebelum kita menyelam lebih dalam, coba kalian perhatikan produk yang mungkin ada di sekitar kalian sekarang. Atau coba pikirin deh produk favorit kalian. Apa yang membuat kalian memutuskan untuk membeli produk tersebut? Apakah karena rasanya enak? Atau kemasannya menarik? Atau harganya pas di kantong? Gitu ya? Atau karena kalian sering lihat iklannya? Oke, faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi tanpa disadari adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai bauran pemasaran. Nah, hari ini kita akan mengurai satu persatu faktor penting ini. Apa sih sebenarnya bauran pemasaran itu? Ya, bauran pemasaran atau kita mungkin sering mengenalnya dengan marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Kotler dan Keller mendefinisikan bauran pemasaran sebagai alat-alat taktis yang dikombinasikan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar sasarannya. Awalnya konsep ini dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Kenapa sih bauran pemasaran ini penting? Ini adalah panduan praktis sebenarnya bagi perusahaan untuk bisa merumuskan strategi penawaran nilai kepada konsumennya, menyesuaikan produk dan komunikasi dengan kebutuhan pasar, serta mencapai keunggulan bersaing melalui diferensiasi, dengan perencanaan yang tepat, efektif promosi, distribusi, dan penjualannya akan bisa meningkat. Seiring perkembangan sektor jasa dan juga digital, bauran pemasaran ini kemudian diperluas menjadi 7P. Ya. 3P di tambahan tersebut tuh adalah people, process, and physical evidence. Oke, kita bedah satu persatu yuk komponen dalam strategi bauran pemasaran ini. Yang pertama adalah produk. Ya, produk itu mencakup barang dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Strategi produk meliputi kualitas, fitur desain, kemasan, serta diferensiasi produk, inovasi, branding, dan juga layanan purna jual. Ya, contohnya kita menciptakan varian rasa baru atau kemasan ramah lingkungan untuk konsumen yang masih muda. Yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah nilai yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Ya, penentuannya mempertimbangkan biasanya biaya, kemudian harga pesaing atau bisa kondisi pasar dan juga persepsi konsumen. Ya, strategi harga bisa berupa skimming. Skimming itu apa sih? Skimming itu adalah harga tinggi untuk pasar yang premium. Atau bisa juga penetration pricing, merupakan harga awal rendah gitu ya untuk menarik konsumen dulu. Kemudian bisa juga dengan diskon atau bisa juga dengan bundling ya, misalnya promo launching produk baru dengan harga yang khusus. Nah, yang ketiga adalah place atau distribusi. Distribusi ini mencakup strategi agar produk mudah didapatkan oleh konsumen. Ada distribusi langsung dari produsen ke konsumen ya, misalnya melalui website ataupun juga tidak langsung melalui agen atau retailer. Strateginya bisa intensif ya, bisa selektif atau eksklusif. Contoh yang paling umumnya adalah produk yang tersedia di minimarket, supermarket dan juga marketplace online. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Ini adalah komunikasi untuk membujuk si konsumen agar membeli produk.
meliputi iklan seperti di TV, media cetak ataupun juga iklan digital. Bisa juga promosi penjualan berupa diskon ataupun kupon gitu ya. Bisa berupa public relation dan juga influencer marketing atau juga konten digital serta kampanye media sosial. Contohnya kampanye Instagram untuk memperkenalkan produk yang baru. Yang kelima ada yang namanya people atau sumber daya manusia. Ini adalah karyawan dan pihak yang berinteraksi langsung dengan si konsumennya, yang sangat mempengaruhi persepsi dari layanan. Pelayanan yang ramah dan responsif itu akan bisa meningkatkan loyalitas dari si pelanggannya. Yang keenam, kita kenal dengan proses gitu ya, atau proses meliputi alur pelayanan untuk pembelian produk yang efisien dan nyaman. Ya, proses yang cepat dan transparan sangat membantu kepuasan dari konsumennya. Yang terakhir atau ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik. Ini adalah segala hal yang terlihat oleh si konsumennya, seperti misalnya kemasan, desain toko, interior, dan juga tampilan dari website. Bukti fisik yang baik akan memberikan kesan profesional dan juga mendukung dari citra merek tersebut. Yuk mari kita aplikasikan konsep 4P ini pada studi kasus nyata, yaitu pada teh pucuk harum. Ya. Nah, kita lihat teh pucuk harum adalah minuman teh siap minum dari PT Mayora Indah. Target pasarnya adalah konsumen muda dan juga pekerja yang aktif yang menyukai minuman praktis dengan rasa yang khas. Bagaimana teh pucuk harum menerapkan 4P? Produk menawarkan rasa teh yang khas dan segar dengan kemasan botol PET yang praktis dan mudah dibawa, ya. Tersedia dalam varian yang beragam, ada 350 ml, ada 500 ml, dan ada juga yang 1 liter. Price-nya, dia menerapkan penetration pricing dengan harga yang terjangkau untuk menarik konsumen massal dan harganya kompetitif dibandingkan dengan merek yang sejenis. Place atau distribusi intensif di toko kelontong, minimarket, supermarket, hingga ke warung-warung. Penjualan juga tersedia melalui e-commerce dan platform delivery. Kemudian yang terakhir ada promotion melalui iklan TV dan juga billboard, menggunakan aktivasi media sosial, sponsorship event musik atau olahraga. Mereka juga punya tagline yang ikonik ya, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Hasilnya, teh pucuk harum mendapatkan pangsa pasar besar dalam kategori teh siap minum, menjadi top of mind gitu ya di segmen konsumen yang muda, serta meningkatkan penjualan dan loyalitas melalui inovasi dan promosi yang konsisten. Di era digital ini, integrasi antara 4P dan 7P itu menjadi sangat penting. Perubahan perilaku konsumen yang aktif di media digital mendorong perusahaan untuk mengadaptasi bauran pemasaran. Kita melihat pentingnya konten digital dan kampanye viral, customer service online atau people, serta website atau aplikasi dengan user experience yang baik atau merupakan proses dan physical evidence. Yuk kita lihat contoh integrasi pada teh pucuk harum. Yang pertama produk. Rasa tehnya yang konsisten dan khas, inovasi kemasan modern yang cocok di foto dan dibagikan di media sosial untuk mendukung promosi digital. Kemudian price, harganya terjangkau, ditambah promo harga khusus saat kampanye digital, misalnya diskon di e-commerce. Yang ketiga place, distribusi luas di toko fisik, ditambah dengan penjualan online melalui marketplace dan aplikasi delivery-nya. Promotion, tetap ada iklan di TV dan billboard, namun diperkuat dengan kampanye digital di Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Kolaborasi dengan influencer muda dan juga penggunaan hashtag untuk engagement. People ya, tim admin dari media sosial aktif membalas komentar, beri kesan yang responsif gitu ya. Juga tim sales di lapangan menjalin hubungan yang baik dengan para mitranya. Proses distribusinya cepat dan konsisten, serta proses pemesanan di platform e-commerce-nya praktis ya, sangat praktis. Kemudian yang terakhir ada physical evidence, desain kemasan botolnya yang ikonik, materi promosi digital
profesional, menggunakan desain feed Instagram atau video kampanyenya berkualitas. Dan websitenya resmi dengan tampilan yang modern. Setelah mendalami konsep 4P dan 7P, serta melihat tadi studi kasusnya, sekarang giliran kalian untuk berdiskusi. Bayangkan kalian adalah tim pemasaran untuk sebuah perusahaan yang baru yang ingin masuk ke pasar digital. Bagaimana kalian bisa mengintegrasikan ke 7P ini untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang sangat ramai? Kasih ya, berikan ide-ide kreatifnya dan juga strategi kalian gitu ya. Silakan tulis nanti nih di kolom komentar, bisa di kiri atau di kanan gitu ya. Atau siapkan untuk sesi diskusi interaktif kita nanti. Sip, terima kasih, luar biasa. Kita telah sama-sama memahami betapa vitalnya strategi bauran pemasaran 4P dan juga 7P dalam mencapai kesuksesan bisnis, terutama di era digital ini. Ingat, pemasaran adalah kombinasi seni dan sains, dan bauran pemasaran adalah alat esensialnya. Oke, jangan berhenti belajar dan juga berinovasi, karena pemasaran akan selalu berkembang dan kalian yang menjadi pelopornya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Love you.